Businessman Opinion. Mitra bisnis lain telepon 633-9160. Kami buka kembali dan kami mengajak Anda untuk bergabung dan beropini mengenai legalisasi ganja untuk kesehatan, di mana Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus Golose angkat bicara terkait kemungkinan Indonesia melonggarkan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi P3, Arsul Sani, telah menerima masukan dari sejumlah elemen masyarakat hingga NGO internasional guna mengadvokasi kemungkinan relaksasi penggunaan ganja bagi kesehatan. Tercatat mulai dari Belanda, Jerman, Italia, Inggris, Belgia, Thailand hingga beberapa negara bagian Amerika Serikat melegalkan ganja untuk keperluan medis. Apa komentar serta saran Anda mitra bisnis atas wacana legalisasi ganja untuk kesehatan? Silakan hubungi kami di 633-9160, 633-9160. Saya itu ahli ramuan, saya banyak belajar. Emang ganja nggak masalah, seperti arak, ya nggak? Cuma di sini ya banyak fanatik agama ya susah. Itu banyak fungsi kok. Saya banyak belajar, ya nggak? Istilahnya itu dia nggak merusak. Sudah banyak buktinya. Saya sangat mendukung. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya sih, kalau semua sejauh itu untuk kepentingan kesehatan sih, oke-oke saja. Asalkan jangan sampai dipolitisir oleh para mabok agama itu loh. Itu yang membuat ini kemarin baru habis ribut masalah miras. Sekarang cuat lagi masalah ganja. Nanti para mabok agama ribut lagi, salahin lagi pemerintah ini maunya apa begitu. Ya semua juga ada konsekuensinya. Yang penting kita bisa mengatur sistemnya, pengedarannya, kepentingannya, supply-nya seperti apa, supaya ya itu juga saya rasa bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Toh di Aceh sekarang itu punya banyak perkebunannya, nah itu kita nggak bisa bohong, itulah menurut saya sih begitulah. Terima kasih. Saya melihatnya kalau negara lain melegalkan untuk medis ya silakan saja, kecuali di Indonesia. Karena saya sendiri di kampung saya banyak itu ganja liar namanya yang di bawah angin ya, tumbuh sendiri. Itu anak-anak pada ngisap, akhirnya kecelakaan sering naik kendaraan karena tajam sekali untuk memabukkan untuk generasi pemuda-pemudi kita. Di kampung itu mereka mencampur dengan tembakau, linting-lintingan, pakai daun serai, tapi ujung-ujungnya kecelakaan tunggal. Ada lagi adik saya sepupu, kalau ditanya mukanya merah, dibilang kan mau kemana, mau pulang, katanya rupanya bukan pulang, malah jatuh sendiri di paret pinggir jalan lintas Sumatera itu. Jadi saya rasa ini ganja ini kalau untuk rakyat Indonesia ini sangat memabukkan. Kalau mau negara lain melegalkan ya silahkan. Saya rasa kalau Indonesia jangan, karena memabukkan. Terima kasih. Kalau di Amerika ganja mau maksudnya diberikan izin untuk kesehatan, itu saya kira oke-oke aja. Karena Amerika negara yang lebih siap infrastrukturnya mungkin ya. Tapi kalau di Indonesia pertanyaan kembali, apakah siap orang-orangnya? Apakah nanti tidak disalahgunakan? Itu aja, belum siap kayaknya. Jadi kalau untuk di Indonesia ini ya, untuk melegalkan ganja itu sebenarnya kurang efektif ya. Karena di Indonesia ini pemikiran orang-orang itu sangat jauh berbeda dengan orang luar ya, orang luar. Kalau di luar negeri itu anak-anak mudanya aja mungkin ya banyak yang tidak seperti di Indonesia gitu. Di Indonesia tuh banyak yang terlalu, kalau istilah kasarnya anak muda sekarang itu barbar seperti itu. Jadi kalau untuk melegalkan sepertinya tidak bisa untuk di Indonesia ini. Saya setuju ya untuk dilegalkan ya. Kenapa? Karena ganja itu kalau dipergunakan dengan baik itu untuk medis itu memang bisa, asal jangan disalahgunakan. Seperti di alkohol itu kan pengobatan itu khususnya ya, pengobatan tradisi orang Chinese ya, sangat dibutuhkan. Asal jangan salah gunakan. Sekarang yang disalahgunakan itu kan buat mabok-mabokan itu kan.
Itu yang salah, nggak boleh. Itu saja. Terima kasih. Kalau menurut saya, BNN harus kasih satu laboratorium untuk bagi pihak kesehatan untuk mengecek bahwa apakah benar ganja itu bisa memberikan, maksudnya bisa dipakai untuk kesehatan. Karena untuk sampai sekarang kan Indonesia sendiri belum ada badan hukum yang legal untuk mengkaji masalah ganja tersebut. Makasih. Intinya negara berkedaulatan ya. Jadi kita tidak perlu mengekor-ekor negara lain. Kita punya kebijakan sendiri. Jadi kalau selama ini kan kita mengekor negara ini begini, kita acuannya ke sana. Jadi kita udah lihat acuannya begini-begini. Sampai sekarang pun memang ganja itu kita masih belum boleh. Satu, kita berbicara lah pada ulama kita, untuk kesehatan. Untuk kesehatan sah-sah saja. Tapi lihat, kalau dari sisi medisnya, lihat sisi medisnya, lihat dokternya itu yang memenuhi syarat. Kalau tidak, mereka akan mengkonsumsi juga. Mereka akan dikasih resep juga. Satu itu. Kedua, dari sisi kesehatan untuk umum, jangan saya sekali untuk disahkan. Orang kalau dari sisi kesehatan kedokteran itu kembali lagi sebang. Ya kalau dokter tersebut itu harus sah, mereka mempunyai surat bahwa mereka bisa mengeluarkan. Jadi intinya saya ulang lagi, sah-sah saja. Dokter boleh siapa saja, tapi yang berkepentingan lah dokternya itu. Ya, satu itu. Kedua, intinya kita negara berkedaulatan, nggak perlu kita acuan kita negara ini negara itu. Kita bisa memutuskan sendiri kok. Dari dulu founding father kita itu baik. Lihat sekarang kita cabut marut semuanya. England kita ditolak. Jangan kita udah main. Itu saya kembali lagi, diplomat kita ini pada kemana? Jangan mau ngekor saja gitu saja. Baik. Kalau untuk narkotika yang jenis, beberapa jenis, tapi ini kan yang kita bicarakan mengenai ganja. Kalau ganja itu semua sebenarnya yang dinyatakan penyalahgunaan ya disalahgunakan. Sebenarnya ada gunanya. Jadi kalau saya agak berbeda dengan pembicara sebelumnya, saya agak setuju karena sejak kecil saya sering makan masakan dari Sumatera itu dipakai ganja, enaknya luar biasa. Jadi kita juga sehat, gak masalah. Bukan berarti kita menyalahgunakan dan bukan berarti kita menggunakan itu untuk hal-hal yang dianggap negatif. Beberapa jenis anestesi seperti morfin dan sebagainya itu juga digunakan pada rumah sakit tertentu. Nah, kalau digunakan dengan hal tidak baik, negatif, itu disebut penyalahgunaan. Pasalnya mungkin saya sering baca seperti itu. Jadi memang ada hal-hal yang segi positif lain dari yang terlihat. Tapi memang banyak mudaratnya, banyak tidak benarnya. Tapi jangan lihat tidak benarnya. Kemudian ada beberapa perkebunan ganja termasuk punya Mike Tyson. Dia juga menanam beberapa cannabis dan dia punya perkebunan yang luas. Itu pun digunakan untuk kebutuhan kedokteran. Kira-kira itu sangat setuju sekali kalau obat atau ganja itu dipakai untuk kesehatan. Sangat setuju sekali. Tapi masalahnya apakah Indonesia siap untuk melaksanakan itu dengan konsisten dan punya komitmen? Itu yang sangat saya lakukan. Kalau menurut saya ganja itu mau dilegalkan, tapi alkohol nggak boleh dilegalkan. Sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan kesehatan, ganja bisa buat kesehatan juga, katanya buat pengobatan. Ya kalau kayak alkohol udah kayak wine gitu, itu bisa buat jantung baik. Kalau menurut saya, kalau memang nggak boleh, udah nggak boleh semuanya dua-duanya. Jangan pilih kasih. Itu namanya benar. Kita nggak usah ngikutin negara-negara lain. Negara lain mungkin berhadapannya beda dengan kita ya. Kalau kita dilegalkan, itu anak sekolah, SMP, SD itu bisa ngeganja semua, Bu. Nggak usah dilayanin lah. Nggak usah didengerin kalau menurut saya ya.
Itu aja, makasih. Saya rasa memang betul ini kan masuk kategori narkoba juga. Jadi ganja ini kalau diperbolehkan di Indonesia, wah bahaya sekali. Karena apa? Dulu juga kan sabu-sabu dibilang untuk pengobatan kesehatan stroke dan segala macam. Ternyata sekarang mulai dari kecil, menengah, dan atas orang kaya konsumsinya sabu-sabu, sehingga saat ini pasarnya Indonesia 300 triliun per tahun. Bahkan udah pada bego semua pemuda-pemudi kebanyakan. Gimana kalau ganja ini dibuat begitu juga di sini? Wah, apa kata dunia? Saya rasa janganlah kalau untuk Indonesia. Kalau negara asing begitu itu terserah mereka, tetapi mereka jangan menghujat Indonesia nanti penyebar ganja di negara asing. Terima kasih. Senada dengan aspirasi pertama dan kedua, ya, artinya kalau betul-betul digunakan untuk kesehatan medikal mungkin kita tidak bermasalah, tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang tidak baik seperti tadi dijelaskan untuk generasi muda, anak-anak muda, anak-anak sekolah, itu jelas merusak tatanan generasi muda ke depannya, sehingga itu tidak bermanfaat sama sekali, bahkan menjadi dampak yang kurang baik dalam efek domino yang buruk buat generasi muda. Jadi ini perlu dipertanyakan lagi, yang memasuk siapa NGO ini. Kalau betul-betul pemerintah mempunyai keterbebanan untuk mengurangi beban generasi muda, itu sebaiknya dipikirkan kembali secara serius. Kalau tidak, ya kalau Pak Gustur bilang almarhum wallahu alam, sampai jumpa, nanti generasi muda kita akan terpuruk. Saya kira demikian. Ya, kalau menurut saya mau dipakai buat pengobatan ya boleh-boleh aja kan. Itu baik kalau memangnya mengena. Dan sekarang kan bisa dikategorikan sebagai obat keras, OKT ya, kalau nggak salah singkatannya. Sehingga harus melalui resep dokter. Itu dibikin aja nggak apa-apa, tapi nggak bisa dibeli bebas. Sehingga penggunaannya hanya melalui dokter di resep. Dulu kan rokok segala macam alkohol aja dilayang-layang ya. Nah, menurut saya dibandingkan ganja tuh lebih bahaya ganja menurut saya. Kalau mau dibikin untuk kesehatan sih, itu kalau mesti bikin aturannya sangat ketat, Bu. Karena itu kalau disalahgunakan jauh lebih bahaya daripada alkohol atau tembakau gitu, kayak rokok itu. Tentunya lah ya, jangan usah ikut-ikutan negara-negara seperti Amerika, Jerman, dan sebagainya. Indonesia itu sulit sekali dikontrol, nanti pasti akan disalahgunakan. Ya, jadi ada nanti dengan berbagai alasan, ini sudah legal, macam-macam, tapi tetap nanti disalahgunakan. Itu ganja, itu sangat berbahaya. Ya, saya punya teman sendiri waktu zaman SMA yang mau selalu menggunakan ganja itu, sampai sekarang tuh orangnya kayak linglung aja orang. Jadi bahaya bahan ganja itu. Demikian, makasih. Intinya kita ini negara berdaulat ya. Nggak usah kita ngikut niat ini, nanti itu disahkan, kita ikut. Intinya kita negara berdaulat. Kita punya alim ulama, bicarakan ya. Satu itu. Kedua, kalau misalnya dilegalkan, kalau pemerintah memang misalnya melegalkan kesehatan untuk kedokteran, harus ketat benar-benar. Ketiga, saya bilang, kalau memang dilegalkan lagi untuk kesehatan kedokteran, dalam produksinya nanti, waduh, jor-joran itu semua di mana-mana akan jadi kita pertumbuhan sangat besar. Nah, kembali lagi saya bilang, kita negara berdaulat, jangan kita selalu mengekor. Ini ngambil keputusan, kita ikut-ikutan. Jangan. Kita punya pejabat dari dulu itu, diplomat kita yang ulung. Jangan dikit-dikit kita ngekor. Al England aja kita nggak bisa menanganinya. Jadi intinya pertimbangkanlah, bicara dengan alim ulama kita. Kembali lagi pemerintah. Saya sih kan memang sudah obatnya sudah terbukti dan memang ada efek. Memang di negara-negara maju itu sudah akan kita kesehatan. Bahkan kalau tidak salah, kemudian di Indonesia pun sudah ada kasus bahwa penderita diberikan cannabis, diberikan ganja ini, dan memang ada pemulihan walaupun sakit dalam dokter sebagainya. Intinya gini, itu cannabis secara sains, secara medikal itu memang kebetulan itu satu. Kedua, saya setuju juga dengan beberapa orang tadi. Masalahnya adalah di Indonesia pengawasannya itu sangat lemah, sehingga sangat rentan salah gunakan. Jadi
kalau kita mau menggunakan ini memang harus diperkuat dulu pengawasannya. Kepolisian kita, hukum kita seperti apa saat ini masih belum bisa melakukan. Tetapi di satu sisi, teknologi ini memang sudah terbukti secara kesehatan, secara medikal bahwa itu terbukti bisa menyembuhkan penyakit. Jadi jangan ketat penyakit itu. Jadi bukannya kita mau kita tidak usah ikut cara negara lain dan sebagainya, tidak bukan itu. Tapi masalahnya memang bagaimana negara Indonesia memperbaiki diri dalam pengawasan hukumnya itu dulu, Pak. Oke. Kalau mau lakukan seperti itu harus ada penelitian ilmiah yang sifatnya kredibel dan absolut. Harus melakukan penelitian ilmiah dulu ya gitu. Karena gini, sampai dengan saat ini yang berkembang adalah ada yang mengatakan ganja tidak bisa untuk menyembuhkan penyakit. Ada juga yang mengatakan bahwa ganja hanya bisa untuk menghilangkan rasa sakit. Bahkan ada mengatakan bahwa ganja bisa merusak otak, ya kan gitu. Jadi saya rasa itu harus dilakukan penelitian dulu gitu kan gitu. Kalau saya pribadi mohon maaf ya, ganja ini kan termasuk narkotika golongan 1, ya kan? Kalau dikatakan bahwa ganja bisa untuk menyembuhkan penyakit, kok rasanya nggak masuk akal secara akal sehat ya, Get. Kalau untuk menghilangkan rasa sakit mungkin iya, tapi tetap pemakaian bahan baku ganja sebagai kebutuhan medis itu harus dalam jumlah yang terbatas. Karena kalau misalkan jumlahnya tidak terbatas terlalu banyak, mohon maaf saya rasa tetap akan menimbulkan efek-efek samping negatif. Oke. Iya, ini sebenarnya salah satu komen saya mengenai ganja memang harus dilakukan penelitian. Tetapi ada historikanya mengapa ganja dulu sampai dilarang dikategorikan narkotika ya. Sebenarnya ini adalah politik waktu itu zamannya Dupont. Ini kembali ke 100 tahun yang lalu ya. Sebenarnya ini persaingan bisnis waktu itu ganja sebagai bahan baku untuk kertas gitu. Terus karena pihak Dupont nggak happy atau mereka isu bahwa ganja ini bahan baku yang berbahaya gini-gini. Sebenarnya ganja nggak ada masalah sih. Sebenarnya sesuatu yang sehat sih. Itu menurut saya ya. Kalau menurut saya sah-sah saja ya, orang pada mengatakan negara ini bilang, negara itu bilang ya buat kesehatan ya. Tapi itu sendiri ujung-ujungnya nanti disalahgunakan untuk kepada generasi muda ini. Jadi sangat berbahaya sekali. Memang benar ada yang bilang yang mengakui kata ini untuk obat. Tapi nah itu yang terjadi, anak-anak generasi muda ini mencoba-coba. Ini kan sampai ngerokok. Bisa juga bikin digelinting sama dia ngerokok. Yang jadi bahaya apa? Jadi orang-orang kita nih generasi mudanya pada hancur kalau salah gunakan. Coba Anda bisa lihat contoh kayak Tiongkok. Itu dia sama Inggris dijajah dengan cara apa? Dengan narkoba. Jadi warganya pada lemas, pada males. Itu akhirnya jadi hancur Tiongkok dulu. Itu aja Bu, makasih. Kalau saya pernah dengar cerita sih dulu ya. Jadi istrinya kena kanker, jadi dia nanam ganja di rumah dia. Jadi istrinya bisa setiap saat dapat konsumsi gitu loh. Nah masalahnya apakah di sini itu diperbolehkan untuk menanam ganja? Kalau legal kan berarti kan boleh aja dong. Nah itu maksudnya ada pengusaha yang jual itu. Nah diaturnya gimana? Siapa aja yang bisa boleh beli? Nah itu kan nggak jelas gitu. Jadi dilegalkan ini maksudnya seperti apa? Kalau saya sih kalau buat kesehatan, kalau emang dari dokternya udah memberikan izin gitu ya, istilahnya boleh, atau dari institusi apa gitu yang membolehkan ya boleh-boleh saja sih menurut saya. Cuma kan ngeri juga loh kalau kita tanam sendiri di rumah, ada anak-anak atau siapa gitu, dia ambil aja makan ketagihan, akhirnya kan jadi masalah gitu. Oke, makasih. Semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion, terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.